Pemirsa, apa yang biasa Anda lakukan kalau kepala dan gigi Anda terasa nyeri hingga demam? Anda tentu pernah mendengar istilah painkiller atau penghilang rasa sakit. Tak sedikit di antara Anda yang memilih mengonsumsi paracetamol sebagai anti nyeri. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang bisa digunakan untuk meredakan sakit kepala, gigi yang ringan disertai demam. Obat ini bisa dengan mudah didapatkan tanpa memerlukan resep dokter. Pemirsa, bagi setiap wanita, rasa sakit saat sedang menstruasi tentu sangat mengganggu ya. Perubahan hormon saat menstruasi membuat wanita mengalami perubahan suasana hati dan nyeri pada bagian tubuh. Tak jarang saat sedang merasakan nyeri, sebagian wanita memilih untuk mengonsumsi obat anti nyeri. Salah satunya ialah paracetamol, karena katanya paracetamol ampuh hilangkan rasa nyeri. Bener nggak ya? Itu fakta. Paracetamol dapat digunakan sebagai anti nyeri ringan sampai dengan sedang, contohnya nyeri pada otot, nyeri pada menstruasi, ataupun nyeri gigi. Bukan nyeri yang diakibatkan oleh peradangan. Apabila setelah minum obat paracetamol nyeri masih tidak berkurang, silahkan konsultasi dengan dokter. Demam merupakan kondisi di mana suhu tubuh berada pada tingkat 37,5 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Saat terkena demam, tak jarang pasti Anda langsung mengonsumsi paracetamol untuk meredakannya. Karena katanya paracetamol ampuh meredakan demam. Itu fakta atau mitos ya pemirsa? Itu fakta. Peningkatan suhu disebabkan oleh peningkatan prostaglandin, suatu senyawa di dalam tubuh. Dan paracetamol ini menghambat prostaglandin sehingga dapat digunakan sebagai penurun demam. Pemirsa, hati merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Hal ini dikarenakan fungsi organ ini untuk menyaring racun agar darah tetap bersih. Pola hidup yang tidak sehat dan konsumsi alkohol berlebih menjadi pemicu rusaknya hati. Penyakit hati salah satunya adalah hepatitis yang merupakan penyakit akibat peradangan hati. Nah, sebagian masyarakat beranggapan kalau orang dengan penyakit hati tidak aman mengonsumsi paracetamol. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Paracetamol dimetabolisme di dalam hati. Bahkan pada pasien dengan gangguan fungsi hati, masa kerja paracetamol menjadi lebih lama di dalam tubuh. Sehingga terdapat terjadi penimbunan zat yang dapat merusak organ hati. Paracetamol merupakan obat yang sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ringan hingga sedang. Tak jarang sebagian masyarakat mulai dari balita hingga manula mengonsumsi obat ini untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan. Selain nyeri dan demam, tak jarang paracetamol juga digunakan untuk menghilangkan sakit punggung dan sakit kepala. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa, kalau paracetamol aman dikonsumsi mulai dari balita hingga manula? Itu fakta. Paracetamol merupakan pilihan obat yang aman untuk bayi sampai dengan manula, tapi perlu disesuaikan dosis sesuai dengan usianya. Mual adalah reaksi yang umum dirasakan oleh penderita MAH atau asam lambung. Nah, supaya terhindar dari gangguan pencernaan seperti sakit perut dan juga mual, Anda baiknya jangan tunda waktu makan atau konsumsi makanan pedas dan juga asam, karena bisa membuat gejala seperti mual kembali terasa. Begitu juga dengan konsumsi paracetamol. Katanya bisa sebabkan mual dan juga sakit perut. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Salah satu gejala keracunan awal dari paracetamol adalah mual, muntah, kehilangan nafsu makan, ataupun nyeri perut. Sehingga apabila terdapat gejala tersebut, segera konsultasikan dengan dokter agar tidak terjadi kerusakan hati lebih lanjut. Nah pemirsa, udah tahu kan fakta dan mitos seputar paracetamol? Untuk mendapatkan manfaat dari konsumsi obat ini, yuk kita simak penjelasan dari Dr. Tulus berikut ini. Cara mengkonsumsi paracetamol atau acetaminophen dengan tepat adalah: yang pertama, walaupun paracetamol dijual bebas, namun perlu diperhatikan dosis pada masing-masing usianya. Dosis pada anak dapat diberikan 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Dapat diulang pemakaiannya 4-6 jam sekali apabila diperlukan.
Sedangkan dosisnya pada dewasa dapat diberikan 300 mg sampai dengan 1 gram per kali, namun tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. Dan yang terakhir, apabila Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan lain selain parasetamol, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter agar tidak terjadi interaksi antar obat tersebut.